SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini kita dimudahkan, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk bermajlis ilmu, menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu adalah fardhah, kewajiban setiap muslim muslimah, baik dalam menjalankan ibadah kepada Allah Azza wa Jal atau ketika dia bermuamalah dengan sesamanya. Dan antum walhamdulillah adalah safwah yang dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk menuntut ilmu, dimudahkan mendatangi majelis ilmu. Ini adalah satu nikmat yang patut kita syukuri dan dijaga, patut dijaga dan ditingkatkan, dan senantiasa al-mu'min al-mu'minah, al-muslim al-muslimah memohon taufik kepada Allah Azza wa Jal, isti'anah kepada Allah Azza wa Jal, diberi ilmu yang manfaat, diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang membuahkan amal, ilmu yang menambahkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal. Baik, insyaallah pada bahasan kita yang pertama, dan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal mengamalkan ilmu yang kita dapat pada pagi atau di pagi ini. Insyaallah kita akan membahas topik yang amat penting dan yang dibutuhkan oleh al-muslim al-muslimah, yaitu kaitan meniti jejak generasi terbaik, yaitu generasi as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Dan bahasan kita yang pertama insyaallah yang penting untuk kita fahami tentang kewajiban kita, kewajiban setiap muslim muslimah terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membahas tentang hak as-sahabah, tak lain ini adalah kewajiban ummah terhadap as-sahabah. Apa saja kewajiban al-ummah, kewajiban kita terhadap as-sahabah? Sebelum kita jelaskan tentang hukuk as-sahabah, kita mesti fahami dahulu
definisi dan juga kedudukan as-sahabah. Siapa yang dikatakan as-sahabah? Siapa yang digolongkan as-sahabah? Kalimat as-sahabah sudah melekat. Kalau sudah dikatakan as-sahabah, artinya sahabat Nabi. Nama yang sudah melekat pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istilah yang banyak digunakan apabila dikatakan as-sahabah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sahabah adalah sebagaimana dijelaskan oleh ahlul ilmi, as-sahabah man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. As-sahabah jamak dari kata sahib, nisbat kepadanya adalah as-sahabi. Definisi as-sahabah yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani bahwasanya as-sahabah man laqiyan nabi, siapa saja yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu keutamaan yang tidak didapat pada yang lain, pada umat, kecuali generasi as-sahabah. Man laqiyan nabi, yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak cukup ketemu, melainkan al-iman, mengimani. Iman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Mengimani apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Lahab, Abu Jahal, meskipun bertemu dengan Nabi, tidak dikatakan digolongkan sahabat. Lima dalam yu'min bihi, tidak iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak iman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mata 'ala al-islam, dan dia wafat dalam keadaan mukmin, Islam kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Ini definisi as-sahabah. Definisi as-sahabah. As-sahabah memiliki keutamaan, memiliki makanah, kedudukan, cukuplah syaraf, kemuliaan bagi as-sahabah tatkala berjumpa dengan Nabi, iman dan membela ajaran Islam, membela syariat Allah. Ini adalah satu syaraf, satu kemuliaan yang tidak didapat atau dimiliki oleh umat selanjutnya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu suatu ketika menyampaikan satu ucapan tentang kedudukan as-sahabah, bahwasanya mereka adalah generasi qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa iqamati dinih. Mereka adalah generasi yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menemani nabinya, membela
agamanya, syariatnya, menegakkan agama Allah dan membelanya. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim. Maka seyukianya kita meneladani, mengenal keutamaan, meneladani mereka, mengikuti jejak mereka. Ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Fa'rifu, kenalilah keutamaan as-sahabah. Wattabi'uhum, ikutilah jejak mereka. Tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa dinihim. Pegangilah semampu kalian dari akhlak mereka, dari ajaran mereka, agama yang mereka bawa. Sungguh syababuna al-yawm jauh kadang dari akhlak as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Maka hendaknya kita mengenali dengan menuntut ilmu, membaca, mengikuti kajian-kajian yang dijelaskan di sana tentang as-sahabah, sebagaimana pada majelis ini insyaallah akan disampaikan tentang Salman Al-Farisi dan juga tentang Khalid bin Walid, yang disampaikan oleh pemateri-pemateri yang memang di bidangnya insyaallah, dan semoga kita bisa meneladani. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, fa innahum kanu 'alal hadil mustaqim, bahwasanya mereka sahabat di atas petunjuk yang lurus, di atas petunjuk yang lurus. Di antara ucapan yang senantiasa disampaikan oleh Al-Imam Al-Albani terkait dengan meneladani as-salaf, Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam banyak liqa'atnya, pertemuannya, senantiasa mengucapkan tashabbahu illam takunu mislahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Serupailah mereka. Siapa? As-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Illam takun misalnya, meskipun engkau tidak bisa menyamai atau menyerupai mereka. Artinya sama sebagaimana amalan akhlak as-sahabah, namun kita menyerupai. Dan kita tidak bisa menyerupai kalau kita tidak membaca, menuntut ilmu, mengikuti kajian. Bagaimana kita bisa menyerupai kalau kita tidak mengenalinya, tidak membacanya? Maka ini insyaallah muwaffaq judul kajian hari ini dan tema-temanya yang amat dibutuhkan khususnya kepada pemuda, pemudi dan juga ummah, yang hendaknya kita senantiasa kaji dan kaji, dan semakin kita kaji semakin tahu kebodohan kita tentang generasi as-sahabah. Tashabbahu illam takunu mislahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Sesungguhnya menyerupai mereka yang mulia memiliki kemuliaan. Insyaallah akan kita sampaikan beberapa dalil tentang kemuliaan, keutamaan as-sahabah, bahwasanya menyerupai generasi yang mulia, kita juga akan mendapat kemuliaan. Selanjutnya, apa saja
hak-hak as-sahabah. Apa saja hak-hak as-sahabah? Sekali lagi ketika kita katakan hak-hak as-sahabah, yang demikian adalah kewajiban ummah, kewajiban generasi selanjutnya untuk meneladaninya. Ketika dikatakan hak Allah Azza wa Jal, ma hiya haqqullahi 'alal ibad, hak Allah Azza wa Jal an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Ketika kita katakan hak Allah, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kewajiban hamba untuk ibadah kepadanya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi hak dan kewajiban itu sesuatu yang susah dipisahkan. Hak Allah adalah kewajiban hamba. Hak as-sahabah adalah kewajiban umat. Kewajiban umat kaum muslimin. Apa saja kewajiban-kewajiban kita terhadap as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim, atau apa saja hak-hak as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Adapun hak-hak as-sahabah yang merupakan kewajiban umat adalah yang pertama mahabbatuhum. Yang pertama adalah mencintai mereka, mencintai as-sahabah. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam akidahnya, dalam akidah Tahawiyah, wa nuhibbu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufritu fi hubbi ahadin minhum. Kita mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala nufrid fi hubbi ahadin minhum wala natabarra'u min ahadin minhum. Ahlussunnah wal Jamaah mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wasat. Artinya wasat itu tidak berlebih-lebihan, tidak mengatakan bahwasanya sahabat itu maksumun, terjaga dari kesalahan, tidak, dan juga tidak menjatuhkan mereka sebagaimana Syiah, Ar-Rawafid la'anahumullah mengatakan bahwasanya as-sahabah mengkafirkan semua sahabat kecuali beberapa orang saja. Dan ini akidah Syiah, akidah Ar-Rawafid, mengkafirkan semua sahabat kecuali beberapa orang saja. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya mencintai as-sahabah, meyakini bahwasanya mereka adalah akan keadilan mereka. Dikatakan oleh Al-Imam At-Tahawi, wa nubghidu man yabghaduhum wa bi ghairil haqqi yadhkuruhum. Bahkan kita membenci siapa yang membenci sahabat. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Siapapun yang membenci sahabat, kita wajib membencinya. Ar-Rawafid membenci sahabat, kita wajib membenci Ar-Rawafid. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan wa bughdhuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan.
Masih ucapan Al-Imam At-Tahawi bahwasanya cinta as-sahabah, mencintai sahabah termasuk ajaran Islam, termasuk keimanan, termasuk ihsan, perbuatan ihsan. Dan membenci as-sahabah adalah bentuk kekufuran, bentuk nifaq, bentuk tughyan, melampaui batas. Di antara dalil yang dijelaskan oleh ahlul ilmi tentang mencintai as-sahabah, firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-10, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Mereka yang datang sesudahnya mengatakan, generasi sesudah sahabat mengatakan, memohon kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Generasi setelah as-sahabah mendoakan as-sahabah, Rabbana ighfir lana, ampunkanlah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Yang dimaksud adalah as-sahabah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau jadikan di hati kami kedengkian kepada mereka yang telah beriman sebelum kami. Artinya apa? Janganlah dijadikan di hati kami kedengkian terhadap as-sahabah. Ayat ini sebagai dalil akan wajibnya mencintai as-sahabah. Bahkan Al-Imam Malik, di antara yang dikatakan oleh Al-Imam Malik, man kana yubghidu ahadan min ashabi Muhammad aw man kana fi qalbihi ghillun alaihim falaysa lahu haqqun fi fai'il muslimin. Di antara yang dikatakan oleh Al-Imam Malik tentang ayat ini, bahwasanya siapa yang ada kebencian terhadap salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ada di hatinya kedengkian, maka dia tidak memiliki hak pada fai'il muslimin, pada apa yang didapat oleh kaum muslimin. Dia tidak memiliki hak terhadap kaum muslimin. Kemudian dia bacakan walladzina ja'u min ba'dihim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah jadikan di hati kami kedengkian. Kita saja sesama muslim, sesama al-ikhwah, tidak dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla, dilarang untuk saling mendengki. Bagaimana dengan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita terhadap sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Lebih-lebih lagi. Di antara dalil yang lain yang dijelaskan oleh ahlul ilmi, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari hadisnya Anas bin Malik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda-tanda keimanan adalah mencintai al-ansar, kaum ansar, as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Ada kaum ansar, ada muhajirin, sebagaimana nanti kita jelaskan pada ayat insyaallah ta'ala. Ayatu al-iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Adapun tanda-tanda nifaq, wal iyadu billah, tanda-tanda kemunafikan adalah membenci
kaum Ansar. Hadis diriwayatkan Bukhari dan juga Al-Muslim tentang manaqib Al-Ansar, dan juga Al-Imam Muslim disebutkan tentang cinta kepada kaum Ansar. Dalam lafaz yang lain disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, la yubghidul ansar rajulun yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dalam lafaz yang lain Al-Imam Muslim disebutkan dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an, tidaklah membenci al-ansar, laki-laki ataupun wanita yang iman kepada Allah dan hari akhir. Jadi apabila kita iman kepada Allah, kemudian iman dengan hari akhir, janganlah sekali-kali, konsekuensinya adalah janganlah sekali-kali membenci al-ansar. Apabila kita membenci, maka keimanan yang itu tidaklah ada keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dalam lafaz yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya hampir sama lafaznya, man ahabbal ansar ahabbahu Allah wa man abghadal ansar abghadahu Allah. Siapa yang mencintai al-ansar, dia akan dicintai oleh Allah, dan siapa yang membenci al-ansar, dia akan dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, ketika melewati hadis ini dalam syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim, menyebutkan al-ayah yal alamah. Jadi ayah di sini adalah alamah, tanda. Wa ma'na hadhil ahadits, setelah beliau menyebutkan hadis-hadis, anna man arafa martabatal ansar wa ma kana minhum fi nusrati dinil Islam. Siapa yang mengetahui, mengenali kedudukan Ansar dan juga bagaimana mereka membela syariat Islam, qal, demikian pula wa hubbuhum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, cintanya kepada Nabi, wa badluhum amwalahum wa anfusahum baina yaday, mereka mencurahkan semua harta dan jiwanya untuk Islam. Wa ma kana min nusratil Islam, dan juga dia mengetahui bagaimana pembelaan mereka Al-Ansar terhadap Islam, maka dia akan mencintai Al-Ansar. Makanya kita mesti mengetahuinya, mengenalinya. Kalau kita tidak mengenali, maka bagaimana kita bisa mencintainya? Maka mengetahui, mengenali as-sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ini hal yang urgent dan yang penting sekali. Qal, yang lain mengatakan, Al-Qurtubi mengatakan, man abghadha wal iyadu billahi ahadan minhum min ghairi tilkal jihah, siapa yang membenci haula al-ansar, maka dia telah menyimpang, waqa'a li mukhalafatin, maka dia telah terjatuh pada penyimpangan. Taib. Qal, dalil-dalil yang dijelaskan oleh ahlul ilmi, dalil-dalil yang disebutkan tentang keutamaan Al-Ansar ini mencakup juga Al-Muhajirin dan sahabat-sahabat yang lain. Di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Malik, bagaimana dahulu
mereka mengajarkan kepada anak-anaknya cinta kepada as-sahabah. Al-Imam Malik mengatakan adalah pendahulu-pendahulunya kana salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Adalah as-salaf pendahulu as-salafus salih mengajarkan anak-anak mereka cinta kepada Abu Bakar Siddiq, mencintai Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain, sebagaimana mereka mengajarkan satu surat dalam Al-Quran. Mana kita sekarang? Bagaimana kita sekarang? Sekarang ini zaman medsos, saya juga tidak begitu paham, saya tidak mengikuti juga. Yang kadang followers itu, pengikut, nasallahu salama. Yang diikuti siapa? Ini di follow ini di follow ini. Hadits wala haraj, banyak sekali penyimpangan yang dilakukan pemuda-pemudi, yang mana orientasi mereka kebanyakan bukan kepada Islam atau kepada pemain bola atau kepada follower. Makanya antum ini adalah safwah yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kita semuanya senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla ats-tsabat hatta al-mamat. Karena hidayah ini patut diperjuangkan. Jangan sampai diombang-ambingkan di zaman al-fitnah, di zaman medsos yang banyak fitnah dan banyak pemuda-pemudi yang berkelimpangan terhadap fitnah itu. Nasallahu as-salamah wal afiyah. Baik, yang kedua, hak sahabat yang kedua, i'tiqadu fadlihim wa adalatihim wa annahum safwatul ummati wa akmaliha wa aqrabuha lil haqqi was shawab. Yang kedua adalah hak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini keutamaan mereka, meyakini akan keadilan as-sahabah, udul, bahwasanya mereka adalah safwatul ummah, generasi pilihan, dan yang paling dekat kepada hak, kepada kebenaran. Sebagaimana tadi telah kita nukilkan ucapan Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, dan juga diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, dalam sebagian lafaz muta'assiyan, falyastanna biman qad mat, hendaknya dia mengambil teladan mereka yang telah wafat. Siapa yang dimaksud? As-sahabah ridwanullahi taala alaihim. Abdullah bin Mas'ud ketika mengucapkan hal ini dimaksud adalah sahabat. Abdullah bin Umar ketika mengatakan hal ini yang dimaksud adalah yang man qad mat adalah sahabat. Fa innal hayya la tu'manu alaihi al-fitnah. Karena yang masih hidup itu tidak ada jaminan selamat dari fitnah. Belum tentu aman dari fitnah. Naam, berapa banyak seorang yang kemudian terfitnah dengan dunia, dengan harta, dan ini juga terjadi di zaman dahulu.
sampai ada yang keluar dari agama murtad, waliyadu billah. Jadi al-hayy la tu'manu alaihil fitnah. So yang hidup ini tidak aman dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin. Nah, di sini ada penjelasan lagi. Kok bisa diartikan bahwasanya Falestan Nabi man qatmat itu adalah sahabat? Lafaz kalimat selanjutnya yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, dia mengatakan yang dimaksud yang telah wafat ulaika ashabu Muhammad. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disifati bagaimana mereka, keadaan mereka. Kanu wallahi afdalu hadhil ummati wa abarruha quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan. Mereka generasi yang paling mulia, wa abarruha quluban, hati mereka yang paling bersih, yang paling baik, wa a'maquha ilman, ilmu mereka mendalam tentang agama, wa aqalluha takallufan, dalam beragama mereka tidak takalluf, tidak mencari yang susah-susah. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinih. Ini tadi yang telah kita sampaikan di awal, generasi yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menemani nabinya, menegakkan agamanya, agama Islam. Maka kenalilah keutamaan-keutamaan mereka, ikutilah jejak mereka, berpegang teguhlah semampu kalian akan apa yang mereka lakukan dari akhlak dan juga ajaran mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim, karena mereka di atas petunjuk yang lurus. Di antara dalil yang dijelaskan oleh ahlul ilmi tentang keutamaan as-sahabah, banyak sekali, banyak ayat yang menegaskan, menjelaskan tentang keutamaan as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan ini menunjukkan akan kedudukan as-sahabah, dan tidak ada yang memiliki kedudukan yang sama sebagaimana as-sahabah. Allah Azza wa Jalla telah menegaskan pada ayat ini, was-sabiqunal awwalun, pendahulu dari al-muhajirin wal ansar. Artinya apa? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla, perhatikan ayat ini. Allah Azza wa Jalla menjelaskan akan kedudukan as-sahabah, akan keadilan as-sahabah. As-sahabah udul. As-sahabah udul. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan mereka yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Maksudnya generasi selanjutnya, at-tabi'in. Jadi Allah Azza wa Jalla telah menegaskan tentang keutamaan al-muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka, generasi selanjutnya yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Radhiyallahu anhum wa radu an. Ini satu label yang paling tinggi kalau bisa dikatakan. Allah ridha terhadap mereka. Allah ridha kepada mereka. Wa radu an, mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. As-sahabah ridha. Wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar
dan Allah menyiapkan pahala surganya Allah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini dijelaskan oleh ahlul ilmi merupakan terdapat pujian Allah Azza wa Jal dan keutamaan terhadap al-muhajirin dan ansar, dan juga menunjukkan akan keadilan as-sahabah, karena tidaklah Allah meridhai satu kaum, satu generasi kecuali karena mereka sudah udul, adil, keadil. Adapun ayat yang lain, saya sampaikan 3 ayat ini, banyak di sini ayat-ayatnya. Di antara ayat yang lain disebutkan oleh ahlul ilmi adalah firman Allah Azza wa Jal, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, maksudnya yang di muka bumi ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang mana kalian mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan iman kepada Allah Azza wa Jalla. As-Safarini dalam kitabnya, Al-Imam As-Safarini dalam kitabnya Lawamil Anwar Al-Bahiyah menjelaskan tentang ayat ini dan menjelaskan akan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ittafaqal mufassiruna anna dzalika fis sahabah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwasanya ahli tafsir sepakat yang dimaksud adalah as-sahabah. Yang dimaksud adalah as-sahabah. Kemudian dikatakan oleh As-Safarini, lakinnal khilafa fit tafasir masyhurun wa rajjaha katsirun umumiyya fi ummat Muhammad. Kemudian dinukilkan pula bahwasanya sebagian ahli tafsir pun menyebutkan dalam kitab-kitabnya bahwasanya secara umum pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ayat yang lain, wa kadzalika ja'alnakum ummatan. Yang ketiga, ayat yang ketiga yang menjelaskan akan keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Al-Baqarah ayat 143. Dikatakan pula oleh As-Safarini, hadza khitabun lil mawjudina hina idzin. Jadi ayat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, Al-Baqarah 143, kami menjadikan kalian umat yang wasat, tengah, litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menyaksikan sebagai saksi atas manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan juga Rasul sebagai saksi atas kalian. Dikatakan oleh Safarini, hadza khitabun lil mawjudin, bahwasanya khitab ini, dialek ini ditujukan kepada yang ada saat itu. Artinya siapa? As-sahabah yang mengetahui wahyu, yang melihat, yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Qal hada khitabun ila jami'il ummah Muhammadiyah min awwaliha ila an taqum as-sa'ah.
wa hadha khitabun yatadammanu annahu subhanahu ja'alahum khiyaral umam. Jadi ayat ini memang khitab kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang utamanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendahulunya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang disebutkan, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan an-nujumu amanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujumu atas-sama'u ma tu'ad, wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang keutamaan as-sahabah, bahwasanya mereka adalah memiliki keutamaan dan pilihan, generasi pilihan. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bintang-bintang di langit itu adalah amanah lis-sama, pengaman, penjaga langit dari syaitan yang mencuri kabar dari langit. Makanya di sebagian ayat disebutkan dalam surat Al-Mulk misalnya rujuman lisyayatin. Salah satu fungsi bintang adalah pelontar batu kepada syaitan yang mencuri kabar dari langit. Yang demikian kita nu'min bihi, kita iman dengan apa yang Allah firmankan. Bagaimana? Tidak pernah saya lihat kok tiap malam saya jaga sampai di sesuatu yang gaib. Nu'min bihi. Fa idza dhahabatin nujum, apabila bintang-bintang itu telah lenyap, telah hilang, maka akan datang kepada langit apa yang telah dijanjikan Allah. Wa ana amanatun li ashabi, maksudnya apa? Kiamat. Wa ana amanatun li ashabi, aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai penjaga pelindung terhadap sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, apabila aku telah tiada, diwafatkan oleh Allah, maka akan datang kepada sahabat itu apa yang Allah janjikan, fitnah. Naam, terjadi fitnah. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ahli riddah yang dulunya menunaikan zakat, tidak menunaikan zakat. Kemudian ada banyak fitnah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabi amanatun li ummati, sahabat-sahabatku adalah pengaman terhadap umat ini. Fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad, apabila sahabat-sahabat telah tiada, telah lenyap, maka akan terjadi di umat ini apa yang dijanjikan Allah. Artinya banyak fitnah. Naam, setelah wafatnya as-sahabah banyak fitnah asy-syubuhat khususnya. Dikatakan oleh Imam Qurtubi bahwasanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama mereka ada itu menjaga syariat Allah, menegakkan syariat Allah, membela syariat Allah. Wan nasr ala al-a'da hasil, dan kemenangan atas musuh Allah itu terjadi ketika as-sahabah telah diwafatkan oleh Allah. Ghalabatil hawa nafsu mengalahkan, maka musuh menguasai, dan fitnah banyak sekali. Apalagi kita sudah jauh sekali dari generasi sahabat, maka fitnah semakin bertubi-tubi, semakin banyak. Maka hendaknya kita membentengi dengan al-ilm, dengan ilmu,
ilmu yang bersumber dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang lain yang disebutkan tentang keutamaan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Hadis tentang sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani generasi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah generasi sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi selanjutnya at-tabi'in, kemudian generasi selanjutnya tabi'in. Adapun yang ketiga, keutamaan atau hak-hak sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga, i'tiqadu tafadulihim bihasabi ma warada fin nusus. Meyakini keutamaan mereka sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam nas-nas dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini atau mengakui akan keutamaan sahabat, meskipun secara umum bahwasanya as-sahabah memiliki keutamaan satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an yang paling utama, kemudian Umar bin Khattab sebagaimana disebutkan dari dalil-dalil. Fa afdhalus sahabati 'alal itlaq, as-sahabah yang paling utama secara keseluruhan yang telah disebutkan 10 yang telah dikabarkan masuk surga Allah Azza wa Jal, yaitu al-khulafa ar-rasyidun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian 6 lagi. Siapa yang menyebutkan? Ada enggak yang mengetahui siapa saja 10 sahabat yang masuk surganya Allah Azza wa Jal yang dikabarkan, diberitakan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah? Saya sebutkan 4 dibantu 6-nya. Tafadhal. Ayo. Masya Allah. Ayo. Masya Allah. Sudah tadi kan? 4 kurang 2. Ayo. Talha belum disebutkan. Satu lagi. Kayak masih 5 tadi. Anta sebutkan Sa'id atau Sa'ad? Ada Sa'id, ada Sa'ad. Ada Sa'id ibn Zaid, ada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sudah sebutkan dua-duanya. Tayyib. Insyaallah nanti ya, antal akh, insyaallah nanti panitia menyampaikan hadiah. Jadi yang 6 ini setelah al-khulafa ar-rasyidun ditambahkan Sa'id ibn Zaid, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaidillah, kemudian Abu Ubaidah ibn Jarrah dan Az-Zubair ibn Awam. Mereka ini diberi kabar gembira min ahlil jannah. Wa nas'alullah lana wa lakum min ahliha ya Allah. Kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga kita juga termasuk penghuni-penghuni surganya Allah Azza wa Jalla. Wa afdalul asyara al-khulafa'ul arba'ah, dan yang paling utama dari 10 yang dikabarkan masuk surga adalah yang 4 khulafa al-arba'ah. Wala syakka anna mahalla syaikhain fil islami bil mahallil ali, bahwasanya Abu Bakar Siddiq wa Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma afdalu hadhihi al ummah ba'da nabiha, yang paling utama dari umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dikatakan oleh as-salaf
dikatakan oleh Sya'bi, hubbu Abi Bakar wa Umar wa ma'rifatu fadlihima minas sunnah. Mencintai Abu Bakar Siddiq dan Umar Khattab, mengenali keutamaan-keutamaannya termasuk sunnah, minas sunnah. Dikatakan oleh yang lain, oleh Abu Ja'far Al-Baqir, man lam ya'rif fadla Abi Bakar wa Umar faqad jahila sunnah. Dan dua orang ini yang paling dibenci oleh Ar-Rawafidh, laknatullah alaihim. Siapa yang tidak mengenal keutamaan Abu Bakar Siddiq dan Umar Khattab, faqad jahila sunnah, maka dia telah jahil, bodoh terhadap sunnah. Maka hendaknya kita mengenali sahabat-sahabat Nabi SAW, meniti, untuk kita meniti jejak mereka. Kalau kita tidak membacanya, tidak mengenalinya, mana mungkin kita bisa meniti, mengikuti, meniru, atau mengikuti jejaknya. Baik, selanjutnya saya ambil pokok-pokoknya aja. Saya dikasih waktu tinggal 15 menit lagi nih. Sebetulnya kita pembahasan tentang as-sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, meniti jejak as-sahaba, adalah bahasan yang tidaklah cukup disampaikan dalam 1-2 jam. Karena apa? Sepanjang usia kita, sepanjang hidup kita, itu adalah ibadah kepada Allah, dan kita tidaklah bisa betul-betul ibadah dengan benar kecuali melalui as-sahabah. As-sahabah yang menyampaikan ajaran Islam dari Nabi SAW. Makanya Syiah sengaja menjelekkan as-sahabah untuk apa? Menjatuhkan syariat Islam, menjatuhkan Nabi dan syariat Islam intinya. Baik. Yang keempat, saya sampaikan poin-poinnya, ini ada 10 sebetulnya. Yang keempat, luzumu dzikrihim bil khairi wa tsana alaihim. Yang keempat, senantiasa mengingat mereka dengan kebaikan, menyebut mereka dengan kebaikan, memuji mereka dan menyebutkan kebaikan-kebaikan as-sahabah. Al-Imam Al-Muzani menyebutkan, wa yuqalu bi fadlihim wa yadhkuruna bi mahasini af'alihim. Ini sebetulnya kalau kita betul-betul mencintai sahabat Nabi SAW, pastinya kita akan senantiasa menyebutnya dengan baik. Sebagaimana ketika seorang anak mencintai ibunya, dia tidaklah menyebutkan ibunya kecuali yang baik. Seorang anak mencintai ayahnya, dia tidak akan menjelek-jelekkan ayahnya pastinya. Kalau betul-betul mencintai. Demikian pula al-muslim, al-muslimah, ketika betul-betul mencintai sahabat Nabi SAW, tidaklah menyebut mereka kecuali dengan baik. Tidaklah menyebut mereka kecuali dengan baik. Kebaikan-kebaikan yang mereka yang disebutkan. Wa min qawli ahli sunnati an ya'taqidal mar'ul mahabbata li ashabin nabi wa an yanshura mahasinahum wa fadailahum. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mencintai sahabat Nabi, menyebutkan kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan mereka. Yang kelima, hak-hak as-sahabah yang kelima, asyuhud lahum bi rahmatillah wal jannah ijmalan wa syuhud ta'yinan liman 'uyina fil kitab was sunnah. Bersaksi dan meyakini
akan rahmat Allah atas mereka. Mereka yang dimasukkan ke surganya Allah, artinya mereka as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim secara umum min ahli jannah. Dan juga meyakini akan person-person yang telah disebutkan dalam hadis min ahli jannah. Dalam hal ini Al-Imam As-Sabuni mengatakan dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabil Hadis, fa ammal ladzina syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashabihi bi a'yanihim. Adapun mereka yang telah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat-sahabatnya, fa inna ashabal hadits yashhaduna bidzalik, bahwasanya ashabul hadis ahlus sunnah wal jamaah menyaksikan atau meyakini akan hal itu, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam yashhad lahum biha illa ba'da an arafa dzalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah bersaksi kepada mereka kecuali setelah mengetahui ada di sana beberapa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin surganya Allah azza wa jalla. Secara keseluruhan sahabat-sahabat Nabi min ahli jannah, secara keseluruhan min ashabil jannah. Kemudian ada beberapa yang telah disebutkan secara khusus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Qais ibn Thabit, Uqasha ibn Mihsan, Bilal ibn Rabah, Zaid bin Harithah, Sa'ad ibn Mu'ad, dan yang lainnya. Dalam hal ini kita meyakini dan menetapkan sebagaimana yang An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Hak yang keenam dari hak-hak as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim yang merupakan kewajiban kita al-mu'min, al-mu'minah adalah ad-du'a wal istighfari wat taraddi anhum. Mendoakan, meminta ampun dan mengucapkan radhiyallahu an kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a wal istighfar wat taraddi anhum, mendoakan sebagaimana pada ayat yang telah kita bacakan di awal, walladzina ja'u min ba'dihim, pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim, yaitu generasi at-tabi'in. Mereka mengucapkan, mengatakan, mohon kepada Allah untuk ampunan kepada mereka dan juga saudara-saudaranya yang telah mendahului, yaitu as-sahabah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ayat ini tegas menjelaskan tentang mendoakan, meminta ampun atas as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim, mengucapkan radhiyallahu an, mengucapkan radhiyallahu anhum atas as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Yaqul, di antara yang disebutkan oleh al-Imam An-Nawawi tentang ayat ini, walladzina ja'u min ba'dihim qal amaru an yastaghfiru li ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka diperintahkan umiru an yastaghfiru, diperintahkan untuk meminta ampun kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohonkan ampun kepada Allah akan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ar-rawafid laknatullah alaihim yasubbuna as-sahabah, yukaffiruna as-sahabah. Ar-rawafid, asy-syi'a ar-rawafid
melaknat as-sahabah, bahkan mengkafirkan semua sahabat kecuali beberapa orang yang selamat. Masya Allah, tinggal 3 lagi, santai, insya Allah selesai. Baik. Wa qala Ibnu Abbas, ini Abdullah bin Abbas mengatakan radhiyallahu anhuma, la tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mencaci sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha amarna bil istighfar, karena Allah memerintahkan kita untuk memohonkan ampun atas sahabat-sahabat, wa huwa ya'lam annahum sayaqtatilun, dan Allah Maha mengetahui bahwasanya mereka akan saling baku bunuh, saling membunuh, sebagaimana terjadi di Siffin, peperangan Siffin. Baik. Adapun hak yang ke-7, as-sukutu an khata'ihim wa ghaddu at-tarafi amma yushiru bidzalik, menutup atau tidak komen atas kesalahan-kesalahan yang terjadi atas mereka. Naam, as-sahabah ridwanullahi alaihim tidaklah maksum. Ketika kita meyakini kedudukan as-sahabah, makanatus sahabah, manzilatus sahabah, tidaklah kemudian kita mengatakan bahwasanya mereka maksum, mereka terjaga dari dosa dan kesalahan. Namun kita tidak komen atas kesalahan mereka. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka umat yang telah lewat dan mereka telah mengamalkan, telah menghadap Allah Azza wa Jal dengan amalan-amalannya. Wa lakum ma kasabtum, dan kalian dengan amalan kalian. Maka hati-hati, jangan kemudian kita bicara jelek terhadap sahabat. Wa ghaddu at-tarafi amma dan menutup masawi'ahu fa huwa mubtadi'. Dikatakan oleh Imam Ahmad, siapa yang mencela sahabat-sahabat Nabi, membenci sahabat Nabi atas apa yang telah terjadi di antara mereka, menyebutkan kejelekannya, maka dia termasuk ahli bid'ah. Hatta yatarahham alaihim jami'an fayakunu qalbuhu lahum salima. Jadi sampai kita ini mengucapkan radhiyallahu an, rahimahumullah radhiyallahu an, mengucapkan rahmat kepada mereka, mengucapkan ridha atas mereka, sehingga hati kita salim, bersih, tidak ada kedengkian. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah jadikan di hati kami ini kebencian dan kedengkian. Adapun yang ke-8, as-sukutu amma syajara bainahum wa adamil khawdi fi. Ini yang bersama dengan yang ke-7, yaitu diam atas apa yang terjadi di tengah mereka, di kalangan as-sahabah, dan tidak membicarakannya. Artinya yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib wa Muawiyah radhiyallahu anhuma, kita tidak, tilka ummatun qad khalat, sebagaimana yang Allah katakan, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Dalam hal ini Nabi SAW pun telah menyebutkan, idza dzukira ashabi fa amsiku. Jika disebutkan tentang sahabatku, kata Nabi SAW, maka maksudnya jika disebutkan tentang sahabat Nabi SAW yang jelek, maka tahan mulut kita, jangan kita mengatakan. Belum lagi a'daul Islam, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, telah menyebutkan banyak riwayat-riwayat yang dusta, maudhu' terhadap sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka hendaknya kita menjaga lisan kita, dan tidak ada faedahnya ketika kita membicarakan
tentang sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bicarakan tentang amalan yang dilakukan, yang kita lakukan, sejauh mana amalan yang sudah kita lakukan, apa yang belum kita lakukan. Yang kesembilan, bughdu man yabghaduhum wa raddu ifkihi wa saddu udwanihi anhum. Membenci siapa yang membenci mereka dan membantah, menolak ataupun membentengi, membalas musuh-musuh Allah, musuh-musuh mereka, musuh-musuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nubghidu man yabghadahum, kata Imam At-Tahawi, dan kami membenci siapa yang membenci as-sahabat. Dan yang ke-10 yang terakhir adalah al-iqtida'u bihim wal ihtida'u bihadihim. Meneladani dan meniti jejak as-sahabat. Ulaika hadahumullah, ulaika hadallah fabihudahu muqtadih. Mereka adalah generasi yang mendapat hidayah dari Allah, maka hendaknya kita mengikuti jejak mereka, meniti jejak mereka, dan mengikuti jejak mereka adalah suatu kewajiban. Sebagaimana banyak hadis yang menyebutkan, bahkan Al-Imam Ahmad menyebutkan tentang usul as-sunnah adalah tamassuk bima kana alaihi ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim, berpegang teguh dengan apa yang ada pada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jejak mereka. Banyak tulisan tentang hal ini, ahlul ilmi banyak tulisan tentang bagaimana wajibnya al-muslim mengikuti as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Intinya dari 10 bahasan hak-hak as-sahabah, bahwasanya dapat diambil kesimpulan akan keutamaan as-sahabah yang telah ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayat-ayat yang telah disampaikan, bahwasanya diwajibkan bagi al-mu'min, al-mu'minah, al-muslim, al-muslimah mempelajari ilmu, mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meniti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari pula tentang as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim, karena memegangi ajaran as-sahabah adalah termasuk agama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tamassaku biha wa 'addu bin nawajid. Pegangilah dengan gigi geraham. Artinya apa? Dengan kuat. Apalagi di zaman fitnah. Di zaman fitnah yang mana kita di tengah-tengah fitnah, banyak sekali fitnah asyubuhat wasyahawat. Makanya kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita menebalkan ilmu, agar keyakinan kita kepada ajaran Islam, kepada syariat Allah semakin kuat. Kita juga sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dalam menjauhi maksiat Allah, dengan al-yakin yang dibekali dengan ilmu, dengan kesabaran, maka insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dan senantiasa al-mu'min memohon kepada Allah Azza wa Jal, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Insya Allah ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Dan sebetulnya pembahasan tentang as-sahabah insya Allah semoga bisa dilakukan, diadakan di waktu-waktu yang lain, karena pembahasan tentang as-sahabah ini amatlah penting, dan banyak kaum ataupun tawaif sebagaimana ar-rawafid yang menjelekkan, sehingga kita mesti membentengi dengan ilmu as-sahih, ilmu yang benar akan pengetahuan tentang as-sahabah ridwanullahi ta'ala alaihim. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini, pada kesempatan pagi ini ya.
Ini ada soal nanti yang lain aja lah yang jawab. Waktunya sudah habis. Wallahu taala ala wa alam. Aku qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.